Sampai di rumah, Mario segera menyiapkan keperluan kedua adiknya, sarapan dan sekolah. Dia hampir tidak tidur semalaman, rasanya sangat lelah dan mengantuk. "Kak, bagaimana Mama?" tanya Miki. Hari ini dia sekolah masuk siang. Setelah mengantar Maura ke sekolah, kita ke rumah sakit. "Kamu pergi sekolah siang kan?" ujar Mario tidak menjawab pertanyaan adiknya itu. "Iya," jawab Miki singkat. "Kakak tidak kerja?" tanya Miki lagi. Biasanya Mario berjualan koran pagi sebelum ke sekolah. Kadang Miki juga berjualan koran kalau sekolah siang seperti ini. "Tidak hari ini, kita masih harus menjaga ibu," kata Mario. Maura muncul, dia sudah rapi dengan tas sekolah di punggungnya. Mario mengajak kedua adiknya makan bersama. Ketiganya mengambil kursi masing-masing duduk mengelilingi meja makan. Tidak ada yang bersuara. Wajah mereka nampak lesu dan sedih. Biasanya Marita yang akan banyak bertanya ini dan itu saat makan. Sesekali mengajak mereka bercanda. Sekarang suasana sepi rumah ini. Mario hampir tidak bisa menelan makanan di piringnya. Hanya beberapa sendok saja dia makan. Lalu bersama Miki, dia mengantar Maura ke sekolah dan langsung ke rumah sakit. "Itu ibu," kata Mario waktu mereka sampai di ruang ICU. "Mama." Miki mendekati ibunya, matanya terpejam, tapi wajahnya tenang, meski sedikit pucat. "Dia belum sadar juga," ujar Mario lirih. "Kasihan Mama, Kak," kata Miki sambil memandang ibunya. "Ya, kita hanya bisa menunggu. Dokter sudah berusaha memberikan yang terbaik buat ibu." Mario ikut menatap wanita yang sangat dia kagumi itu. Satu-satunya ibu yang dia kenal di hidupnya. "Kak, apa Mama akan sembuh?" Sekarang Miki melihat ke arah kakaknya. Mario terdiam, dia tidak tahu harus menjawab apa. "Kak," panggil Miki sekaligus meminta jawaban. "Kita berdoa saja," jawab Mario akhirnya. "Oh," kalimat itu membuat Miki makin sedih. Dia paham kemungkinannya sangat kecil. Di ujung matanya air mulai keluar. Rasa sesak sedikit menyeruak di dadanya. Mario memeluk bahu adiknya dari belakang. "Jangan cemas, kalau ibu harus pergi, dia akan bertemu ayah." "Ya, pergi ke tempat indah yang Tuhan sudah siapkan," kata Mario walau berat sekali mengucapkan itu. Ayah mereka memang sudah lama pergi. Waktu Mario baru 10 tahun. Mario masih ingat ayahnya orang yang giat bekerja, penyayang, dan perhatian. Dia senang sekali mengajak Mario bermain dan bercanda jika ada waktu luang. Siapa yang tahu, kecelakaan di proyek tempatnya bekerja merenggut nyawanya, meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Beberapa saat Mario dan Miki hanya saling diam. Sesekali terdengar desahan mereka, menahan cemas, gelisah, dan sedih di hati. "Maura, Mede, Mario." Terdengar suara Marita lirih. Dia mulai sadar. Mario dan Miki tersentak dan segera mendekati ibunya. "Ibu, kami di sini," Mario menjawab. "Mario," panggil Marita. "Iya, Bu." Mario menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Miki." "Ya, Ma." Serak sekali suara Miki terdengar. "Maura." Sekarang anak gadisnya juga disebut. "Maura sekolah, Ma," ujar Mario. "Bisa kau panggil dia, Rio?" tanya Marita. "Ibu." Perasaan Mario tidak enak. "Ayolah, ibu tidak punya waktu banyak," Marita berkata tanpa menunggu Mario selesai bicara. "Baye, aku jemput Maura." Mario menoleh ke arah Miki. "Ki, jaga ibu. Kalau ada apa-apa pencet tombol ini, nanti perawat akan datang." Dia menunjuk tombol emergensi. "Ya, Kak," kata Miki dengan sedih. Mario cepat-cepat pergi ke sekolah Maura. Untungnya jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah sakit. Di sana Mario menemui guru Maura dan menceritakan apa yang terjadi dengan ibu mereka dan meminta izin membawa Maura. Guru Maura memberi izin. Wanita muda yang cukup manis. Dia tahu keadaan muridnya itu. Dia ikut galau setelah Maura meninggalkan kelas. "Kita kemana, Kak?" tanya Maura. "Ke tempat ibu," jawab Mario. "Ke rumah sakit?" tanya Maura lagi. "Iya, kita jemput Mama pulang." "Tidak, Maura. Ibu ingin kita semua menemaninya," ujar Mario sambil menuntun Maura agar bergegas jalannya. Tak lama mereka sampai dan masuk ke kamar ibu. Mario mengajak Maura berdiri di sisi ranjang dekat ibunya. "Maura," kata Marita. Dia mencoba tersenyum, tipis sekali. "Ya, Ma."
Maura merasa tidak nyaman berada di ruang itu. Ingin dia menangis melihat ibu dengan peralatan yang menempel di tubuhnya. Rio, kamu anak paling besar. Ibu tahu kamu bisa menjaga adik-adikmu, Miki dan Maura. Harus nurut kakak, ya. Marita memandangi ketiganya bergantian. Nafasnya sangat lemah, tapi dia menguatkan dirinya. Mama sangat sayang kalian. Berjanjilah, apapun yang terjadi, jangan kalian berpisah. Tuhan juga akan selalu menolong kalian. Setelah mengatakan semua itu, Marita menatap satu-satu ketiga anaknya. Lalu dia mencium kening mereka dan menutup matanya. Bu, panggil Mario pelan. Dia sentuh punggung tangan Marita. Bu, wanita itu diam saja. Ibu, ulang Mario. Kali ini dia goyang pelan tangan ibunya. Marita sama sekali tidak bereaksi. Mario meletakkan kepalanya di atas dada ibunya, dengan telinga menempel di dada. Dia tidak dapat merasakan detakan jantung ibunya. Oh Tuhan, ucapnya sambil terbelalak. Kenapa, Kak? Tanya Miki. Wajah remaja itu seketika memerah dan mulai panik. Dia sudah pergi, Ki, kata Mario. Tubuhnya langsung merasa lemas. Apa, Kak? Ujar Miki. Tidak, panggil dokter, Kak, panggil dokter. Dengan gugup dan cemas, Miki memencet tombol panggilan darurat. Tidak sampai 2 menit, perawat datang. Ada apa? Tanya perawat itu. Mama. Miki menunjuk ke arah ibu-ibunya. Perawat itu segera memeriksanya. Dia tampak tegang, lalu cepat-cepat menghubungi dokter, dan dokter segera datang. Dokter memeriksa kembali Marita, yang tetap tidak melakukan reaksi apa-apa. Mario dan kedua adiknya sudah mundur agak menjauh agar dokter leluasa memeriksa Marita. Mereka jelas sangat bingung dan cemas. Setelah beberapa lama dokter menghampiri ketiga anak Marita. Saya minta maaf, kami hanya bisa berusaha, tetapi ibu kalian tidak bisa bertahan, kata dokter itu lembut. Dia rasanya tidak tega melihat ketiga anak itu yang kelihatan begitu sedih. Dokter menepuk pundak Mario. Mario terdiam. Dia memeluk Miki dan Maura yang sudah menangis. Mario merasa tubuhnya gemetar. Ya, ini yang terjadi, dia harus bisa menerimanya. Ayah sudah lama meninggalkan mereka dengan tiba-tiba. Kini ibu juga harus menyusulnya, karena terlambat mendapat pengobatan. Kalian bisa tunggu di luar, kami akan mengurus jenazah ibu kalian, kata dokter. Sambil memeluk Miki dan Maura, Mario mengajak mereka keluar, dan duduk di kursi panjang di luar kamar. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya sesekali terdengar isakan dan desahan nafas berat dari ketiganya. Mario. Tiba-tiba ada seseorang memanggilnya. Mario menoleh ke arah suara itu.